Hai guys, selamat datang di Alur Film. Di sini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Derry. Film ini menceritakan tentang seorang polisi yang menyembunyikan identitas demi keselamatan anak gadisnya setelah keluarganya dihabisi oleh penjahat yang berkuasa yang memiliki dendam terhadapnya. Namun seiring waktu, identitasnya pun terungkap dan ia harus kembali melawan para penjahat itu. Bagaimanakah akhir filmnya? Nggak pakai lama yuk, kita mulai alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak gadis yang bernama Nivi. Ia pun sedang menunggu sang ayah yang sedang memperbaiki motornya. Namun tiba-tiba Nivi terkena cipratan air dari sebuah mobil yang melintas, yang seketika membuat Nivi menjadi kesal, lalu memanggil ayahnya dan segera mengejar mobil tersebut. Kejar-kejaran pun terjadi cuy. Lalu motor sang ayah pun berhasil menyusulnya. Setelah berhasil menghadang, mobil itu pun terhenti. Pengemudi itu pun keluar dari mobilnya dengan rasa takut. Sang ayah pun menghampiri si pengemudi dengan wajah garang. Namun bukannya marah atau menghajar, sang ayah malah berkata, "Kau tahu mengemudi saat hujan sangat sulit, jadi kau harus hati-hati." Lalu memintanya untuk meminta maaf kepada sang anak. Nivi pun datang ke sekolahannya terlambat lagi karena sang ayah yang tidak bisa bangun pagi. Lalu di sekolah Nivi pun berkelahi dengan temannya dan bu guru Nivi pun mengajak ayah Nivi untuk bertemu. Lalu memarahi sang ayah karena membiarkan Nivi untuk membalas pukulan temannya itu. Namun tiba-tiba sekelompok preman melintas sembari mengambil jajanan Nivi, yang seketika membuat Nivi sangat marah dan meminta preman itu untuk meminta maaf. Namun justru preman itu hendak menampar Nivi, yang seketika dihentikan oleh sang guru. Bahkan menampar balik cuy, membuat preman ini menjadi murka. Namun karena preman itu sedang ditunggu bos mereka, ia pun pergi dengan rasa dendam. Keesokan harinya, agar tidak terlambat masuk sekolah lagi, Nivi pun dijemput oleh ibu guru. Lalu beberapa jam kemudian, sang ayah pun didatangi polisi yang mengabari bahwasanya Nivi mengalami kecelakaan. Sang ayah pun memarahi ibu guru tanpa tahu kejadian sesungguhnya, lalu menghampiri Nivi yang lalu menjelaskan bahwasanya Nivi tidak terluka parah karena ibu guru telah menolongnya. Saat hendak meminta maaf, tiba-tiba polisi yang lain datang. Rupanya ibu guru telah melaporkan kecelakaan tadi seperti sesuatu yang disengaja, dan sepertinya itu ulah preman itu cuy. Mengetahui itu sang ayah pun marah, lalu mengajaknya untuk ke kantor polisi dan mencabut laporannya. Namun inspektur yang di sana merasa tidak asing melihat wajah sang ayah, lalu bertanya, "Siapa dirimu?" Yang lalu dijawab, "Nama saya Joseph Kuruvilla," dan menceritakan kalau dirinya hanya tukang roti dan tidak pernah kemana-mana, dan ia ke kantor polisi hanya untuk mencabut laporan, lalu pergi. Namun saat hendak pergi, inspektur itu memanggil sebuah nama, yaitu Vijay Kumar, yang sontak membuat sang ayah membalikan badan, dan saat malam tiba, rumah sang ayah pun dihampiri segerombol preman, yang tak terima karena telah dilaporkan ke polisi, walaupun laporan itu sudah dicabut, lalu menariknya keluar. Dan ini yang terjadi cuy. Bahkan preman ini pun memerintahkan anteknya untuk membunuh sang anak, yaitu Nivi. Sementara di tempat lain, ibu guru ini pun mencoba mencari kebenaran tentang ayahnya Nivi, dan terkuaklah bahwasanya ayah Nivi itu adalah Vijay Kumar, mantan polisi yang paling ditakuti sewaktu dulu. Setelah mengetahui kebenaran itu, ia pun langsung pergi untuk menghampirinya. Oke cuy, kita kembali dulu ke beberapa tahun yang lalu. Ketika ke sekolah, dua bocil ini sangat terkejut melihat para preman yang teler terkapar di kelasnya. Dan saat hendak membangunkan mereka, preman itu malah mendorong si bocil, lalu melempar dengan botol minuman. Mendengar kejadian itu, Vijay pun datang. Melihat Vijay, preman itu mengatakan, "Lihatlah siapa yang datang." Dengan satu jarinya, Vijay pun langsung menggeser kepala preman itu cuy. Preman-preman itu pun mengolok-olok Vijay dan mengatakan, "Mari kita bunuh nyamuk ini." Vijay pun langsung menampar preman itu sampai terkapar, lalu mengambil sebuah rotan. Melihat itu, para preman itu pun sangat ketakutan. Vijay pun mengatakan, "Jawablah pertanyaanku, planet manakah yang paling dekat dengan bumi?" Preman ini pun menjawab internet. Mendengar jawaban itu, preman itu pun langsung kena pecut. Satu persatu pertanyaan Vijay pun tidak ada yang bisa menjawab, padahal Vijay memberi pertanyaan yang mudah, dan para preman itu pun satu persatu kena pecut. Setelah diberi pelajaran oleh Vijay, akhirnya para preman ini menyerah. Akhirnya para preman itu pun keluar dari kelas, lalu kepala sekolah ini pun mengucapkan terima kasih. Ketika Vijay dan ibunya sedang di lampu merah, ada seorang anak yang mengetuk pintu mobilnya. Anak itu menawarkan dagangannya kepada Vijay.
Vijay. Melihat anak itu, Vijay pun kasihan, lalu menawarkan anak itu untuk sekolah dan akan membiayainya. Lalu datang anak yang lain yang kondisinya sangat menyedihkan, dan saat mereka berbicara, tiba-tiba seorang preman memukul kepala anak itu, cuy. Preman itu juga mengingatkan kepada Vijay agar tidak ikut campur urusan dia dan meminta Vijay untuk segera pergi. Vijay pun hanya bisa terdiam karena ia sedang bersama ibunya. Dan setelah lampu hijau, Vijay pun membawa ibunya berhenti di pinggir jalan dan meminta sang ibu untuk menunggunya. Vijay menghampiri preman itu tanpa banyak basa-basi. Vijay pun langsung menampar preman itu. Dan ini yang terjadi, cuy. Setelah berhasil membuat babak belur para preman, Vijay pun membawa mereka ke rumah sakit untuk diobati. Dokter ini pun bertanya, "Mengapa kalian bisa seperti ini?" Preman ini mengatakan, "Kami habis dipukuli polisi." Lalu dokter ini yang tak tahu permasalahannya langsung memarahi Vijay. Ia mengatakan, "Kenapa kau kejam sekali? Apa kau tidak punya hati nurani?" Vijay mengatakan mereka adalah bandar penjual anak-anak, lalu dibuat cacat terus menyuruh anak-anak mengemis. Apakah saya salah menghajar mereka? Mendengar cerita Vijay, dokter ini pun ikut geram terhadap preman ini. Lalu anak-anak malang itu datang ke rumah sakit. Ia mengatakan mereka sengaja mematahkan kakiku agar aku mengemis untuk mereka. Sekarang aku ingin sekolah dan mereka sengaja membutakan mataku dengan memasukkan cairan logam agar aku mengemis untuk mereka. Mendengar itu, Vijay pun tak bisa menahan air matanya dan dokter cantik itu pun menangis. Lalu Vijay pun berencana membawa mereka ke rumahnya untuk ia urus. Setelah mengetahui bahwa Vijay adalah polisi yang baik hati, dokter ini pun mulai menyukai Vijay. Lalu dokter ini pun mengajak Vijay untuk bertemu kembali di luar rumah sakit, dan setelah itu mereka pun semakin dekat dan akhirnya jatuh cinta. Pak tua ini mendatangi kantor polisi dan ia bermaksud melaporkan tentang anak gadisnya yang telah hilang selama 3 hari. Vijay pun melihat Pak tua itu seperti sedang kebingungan, lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa Pak tua itu masuk ke dalam. Lalu Pak tua ini menceritakan kepada Vijay jika ia telah kehilangan anak gadisnya sejak 3 hari yang lalu. Vijay kemudian bertanya, "Kenapa Anda baru melapor?" Pak tua ini berkata, jika sebelumnya ia telah melaporkan ke kantor polisi lain, namun polisi memintanya sejumlah uang. Mendengar hal itu, Vijay pun sangat geram dan tak pakai lama. Saat itu juga Vijay langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan. Ia pergi mengecek CCTV, tempat di mana gadis itu bekerja. Vijay pun meminta pihak perusahaan untuk mengumpulkan semua orang dan mencari keterangan dari berbagai sumber. Dan saat Vijay melihat CCTV sebuah halte, Vijay mencurigai sebuah mobil sport yang telah menculiknya dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari identitas pengemudi mobil sport itu. Keesokan paginya, seorang penggembala kambing menemukan seorang wanita yang tergeletak. Vijay pun kemudian mengecek keadaan wanita itu di rumah sakit. Dokter mengatakan jika wanita itu telah diperkosa dengan sangat kejam selama 3 hari. Bahkan pelaku menghapuskan jejak dengan cara memasukkan besi berkarat ke area intimnya. Sementara Pak tua ini merasa sangat terpukul atas apa yang terjadi terhadap anak gadisnya. Vijay pun mendekati gadis itu. Dengan hati yang tak tega, Vijay mencoba bertanya kepada gadis itu, siapa pelaku yang telah kejam melakukan ini? Vijay pun menggenggam erat tangan gadis itu. Setelah menyebut nama pelaku, gadis ini pun mengatakan jika ia tak sanggup lagi menahan rasa sakit ini, lalu menghembuskan nafas terakhir yang seketika membuat Vijay tertunduk dan menangis. Ayah gadis itu pun menangis meratapi kepergian anak gadisnya. Dengan cara seperti itu, tidak pakai lama, Vijay pun kemudian mendatangi rumah seorang Perdana Menteri, lalu memberikan surat perintah penangkapan untuk anak sang menteri. Vijay pun bertanya kepada sang menteri, di manakah anaknya? Namun menteri ini malah bertanya balik di mana anaknya, sebab anaknya sudah tidak pulang selama 3 hari. Menteri ini pun meminta Vijay untuk mencari anaknya, dan jika sudah ketemu, dia boleh memprosesnya. Keesokan harinya di sebuah jembatan, Vijay pun menanyakan kepada anggotanya, bagaimana hukuman yang pantas bagi pemerkosa itu? Anggotanya pun menjawab, "Aku akan menggantungnya di bawah jembatan ini, dan itulah hukuman yang pantas baginya." Lalu si abang mengatakan, "Baiklah, coba kau lihat ada apa di bawah jembatan ini."
Ia pun langsung memeriksanya. Dan setelah dilihat anggotanya pun menjadi terkejut, lalu Pak Menteri pun datang dan terkejut melihat anaknya sudah tewas. Menteri itu pun menanyakan kepada si Vijay, siapa yang melakukan ini? Yang lalu dijawab bisa jadi masyarakat Pisa atau keluarga korban, dan bisa saja aparat seperti aku yang melakukannya. Lalu pergi begitu saja dengan gayanya cuy. Vijay pun diundang untuk bertemu keluarga calon istrinya yang bernama Mitra. Vijay pun diterima dengan baik oleh keluarga Mitra. Hanya saja sang ayah tidak menyukai profesi Vijay sebagai polisi karena sang ayah takut akan keselamatan anak gadisnya. Lalu Vijay pun mencoba meyakinkan calon mertuanya jika ia berjanji akan melindungi Mitra melebihi ayahnya sendiri. Namun ia pun tidak akan menikahi Mitra tanpa restu dari sang ayah. Mendengar ucapan Vijay, ayah Mitra pun menjadi luluh dan menyetujui hubungan anaknya. Namun tiba-tiba suara tembakan terdengar memecahkan kaca dan hampir mengenai ayahnya Mitra. Ternyata itu ulah sekelompok preman bayaran yang diutus untuk membunuh Vijay. Dan ini yang terjadi cuy. Ayah Mitra yang ketakutan mengajak keluarganya untuk pergi dari sana dan mengatakan jika menikah dengan polisi seperti Vijay akan membawa bahaya. Setelah itu Vijay pun menemui sang menteri karena membuat pertemuannya jadi berantakan dan berkata, jika Anda ingin balas dendam, Anda butuh preman. Tapi jika saya ingin membunuh Anda, saya tinggal menembak. Jadi tolong, jangan ganggu hidup saya lagi. Ancam Vijay yang membuat sang menteri terdiam cuy. Setelah peristiwa penyerangan itu, membuat Mitra menjauhi Vijay. Rupanya ia tidak ingin lagi melanjutkan hubungan mereka. Mitra pun berkata, kamu bisa membawa keamanan untuk kota ini, namun kamu membawa bahaya bagi keluarga kita nanti. Jika Vijay ingin pernikahan ini tetap terjadi, Mitra pun meminta Vijay agar berhenti menjadi polisi. Itulah satu-satunya syarat yang diajukan Mitra. Mendengar syarat seperti itu, Vijay pun tidak berpikir panjang. Ia justru membiarkan Mitra pergi. Namun saat Mitra menaiki bajai itu, dan beberapa meter saja Mitra pun berhenti cuy, dan berbalik lagi menuju Vijay. Ia pun kesal terhadap Vijay yang lebih memilih profesinya, namun Vijay hanya tertawa melihat tingkah Mitra. Ia pun sudah menduga jika Mitra akan kembali lagi, tapi ia tak menyangka akan secepat ini. Vijay pun mengakui jika dirinya tak bisa kehilangan Mitra. Namun dia juga tidak bisa meninggalkan profesinya. Akhirnya Mitra lah yang terpaksa mengalah, dan pernikahan pun dilangsungkan dengan sangat mewah dan meriah. Keluarga Mitra juga menerima Vijay dengan sangat baik demi kebahagiaan Mitra. Mereka pun menjalani kehidupan yang bahagia sebagai suami istri. Dan setahun kemudian mereka pun dikaruniai seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Kini kebahagiaan mereka pun semakin lengkap dan bersama-sama merawat si anak dengan kasih sayang. Dan saat Vijay lagi bercerita tentang kebahagiaan bersama sang istri, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Lalu terlihat sebuah peluru bersarang di tubuh istrinya. Vijay pun sangat terkejut melihat istrinya tiba-tiba terjatuh dan bersimbah darah. Ternyata Perdana Menteri datang bersama antek-anteknya, dan tanpa ampun Vijay pun ditembak oleh salah satu antek Perdana Menteri itu. Lalu dalam kondisi tak berdaya, Vijay pun diseret oleh penjahat itu cuy. Mendengar suara bayi, Perdana Menteri dan anak buahnya ini pun langsung naik ke atas untuk menghabisi siapa saja yang ada di rumah. Saat itu sang nenek sedang memandikan cucu pun tidak tahu dengan kedatangan mereka. Sang nenek yang penasaran melihat siapa yang datang, namun ia pun langsung dihabisi. Menteri ini pun mengatakan, kau tenang saja, anak-anakmu sudah tenang di bawah sana. Sekarang aku ingin melihat cucumu dulu, kau beristirahatlah di sini. Menteri kejam ini pun langsung mendatangi anaknya Vijay. Lalu dengan kejam sang menteri juga tega menghabisi anak Vijay yang masih kecil dengan cara menenggelamkannya. Setelah itu menteri ini pun berkata kepada Vijay jika ia telah melakukan apa yang ia inginkan selama ini, yaitu memberikan kematian yang mengerikan bagi pembunuh anaknya. Menteri ini pun kemudian menyuruh anak buahnya untuk meledakkan rumah Vijay dengan cara menyalakan api kompor dan menaruh bom di dalam oven. Lalu mereka pun pergi. Tanpa diduga Mitra kembali sadarkan diri dan berusaha membangunkan Vijay. Namun sia-sia, lalu Mitra pun naik ke lantai atas untuk melihat kondisi anaknya. Dengan tenaga yang tersisa, Mitra pun berhasil menyelamatkan anaknya, lalu membawanya turun untuk menemui Vijay. Mitra kembali berusaha membangunkan Vijay. Beruntung kali ini Vijay tersadar. Mitra pun meminta Vijay untuk segera bangun dan membawa putri mereka ke rumah sakit terdekat. Jika dalam waktu 15 menit anak mereka tidak ditangani, maka anak mereka akan mati. Karena sudah tak sanggup lagi, Mitra pun meminta Vijay berjanji untuk berhenti menjadi polisi dan merawat putri mereka dengan baik dan menjauhi kekerasan. Vijay pun hanya bisa menangis memeluk sang istri untuk terakhir kalinya.
Vijay pun berhasil keluar dari rumah itu membawa putrinya bersamaan dengan bom yang meledak menghancurkan seisi rumah. Setelah Rajendra, yaitu anak buah Vijay, menceritakan semuanya tentang kehidupan Vijay di masa lalu, bu guru ini pun tidak bisa menahan air matanya. Rajendra mengatakan jika Vijay Kumar telah meninggal 5 tahun yang lalu, yang ada saat ini adalah Joseph. Kembali ke kehidupan masa kini, Vijay terlihat sedang mendatangi seorang ketua preman, lalu meminta maaf karena ia telah memukul anak buahnya. Ketua preman itu pun membiarkan Vijay pergi begitu saja. Salah satu anteknya pun menilai jika Vijay sedang ketakutan. Namun ketuanya memiliki penilaian yang berbeda dan mengatakan dia sama sekali tidak takut kepada kita. Saya yakin itu bukan karakter aslinya. Lalu meminta anak buahnya untuk mencari tahu latar belakang Vijay yang sebenarnya. Saat Vijay mengantar Nivi naik bis untuk kegiatan tur sekolah, baru saja bis berjalan, Vijay mendapatkan telepon dari seseorang. Ternyata itu sang menteri yang sudah mengetahui jika Vijay masih hidup. Menteri itu mengancam akan membuat Vijay menderita lagi seperti 5 tahun yang lalu, dan seketika bis sekolah yang ditumpangi Nivi terjatuh ke sungai dari atas jembatan. Sekuat tenaga Vijay pun berlari untuk menyelamatkan anaknya, lalu melompat ke dalam sungai. Masyarakat di sekitar pun ikut membantu menyelamatkan anak-anak yang terjebak di dalam bis. Vijay pun berhasil membuka pintu bis itu dan menemukan Nivi, lalu membawanya ke atas. Beruntung Nivi masih bisa selamat. Melihat seorang ibu yang menangis karena anaknya belum selamat, Vijay pun kemudian kembali ke dasar sungai untuk menyelamatkan anak itu. Tak lama kemudian ia pun kembali dengan membawa anak kecil dalam keadaan tak sadarkan diri. Vijay pun tak kuasa menahan tangisnya karena masalah dirinya. Bukan hanya Nivi yang jadi korban, bahkan orang lain juga. Tak lama menteri itu pun kembali menelepon untuk mengolok-olok Vijay dan berkata, "Aku sedang dalam perjalanan untuk membunuhmu." Kali ini Vijay sudah benar-benar habis kesabarannya dan tak bisa memenuhi wasiat sang istri yang memintanya untuk tidak lagi terlibat dalam kekerasan. Vijay pun bersiap akan melawan sang menteri. Dan orang pertama yang diincar oleh Vijay adalah asisten komisaris yang sedang memeras seorang pria yang telah menabrak beberapa orang hingga tewas agar kasusnya tidak diteruskan ke pengadilan. Sementara di luar kantor polisi, keluarga korban menuntut keadilan. Keluarga korban pun diusir, yang kemudian mengatakan jika polisi telah disuap hingga membuatnya ditampar, dan dengan arogan memukuli keluarga korban dan menyuruhnya pergi. Nenek ini pun hanya bisa menangis, lalu berdoa kepada Tuhan agar menyelamatkan mereka. Tiba-tiba datanglah sebuah mobil jeep, dan ternyata yang datang adalah Vijay yang dikirim Tuhan untuk menjawab doa si nenek. Kedatangan Vijay membuat mantan anak buahnya yang dulu ini pun sangat terkejut dan ketakutan. Karena yang ia tahu Vijay Kumar telah tewas 5 tahun yang lalu. Polisi jahat yang tidak percaya ini pun kemudian mengecek sendiri ke ruangannya. Polisi ini pun terkejut melihat Vijay telah ada di hadapannya dan akan membalas kematian istrinya 5 tahun yang lalu. Vijay kemudian memanggil pria yang telah menyuap polisi jahat itu, lalu berkata agar memberikan santunan kepada keluarga korban. Jangan kau melarikan diri jika tak ingin seperti dia. Keesokan harinya komisaris datang melihat TKP. Ia pun tak percaya jika Vijay yang menghabisi polisi jahat itu, cuy. Kematian polisi itu pun jadi viral dan sosok Vijay Kumar yang telah hidup kembali menjadi topik pembicaraan masyarakat. Namun mereka justru mendukung jika memang pelakunya adalah Vijay, dan target balas dendam Vijay yang kedua adalah adik sang menteri. Terlihat orang-orang berkumpul untuk menuntut keadilan di sebuah proyek. Karena keamanan yang ngasal sehingga memakan banyak korban. Namun pemiliknya ini pun tidak peduli. Lalu terlihat seorang anak kecil yang menangis karena kehilangan orang tuanya yang tewas dalam proyek orang itu, cuy. Namun ia hanya memberikan uang untuk membeli permen. Di malam harinya Vijay pun mulai melakukan aksinya, cuy. Lalu mulai menghabisi antek-antek adik menteri itu satu persatu. Setelah menghabisi semua anak buahnya, Vijay pun kemudian muncul di hadapannya dan menyiksanya. Setelah mendengar kematian adiknya, menteri ini pun panik, lalu memarahi komisaris. Karena tidak becus menjaga keamanan keluarganya, menteri ini pun memberitahukan komisaris jika pelaku pembunuhan ini adalah Vijay. Namun komisaris tidak percaya, karena Vijay Kumar telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Di malam harinya, antek-antek menteri ini pun menculik Rajendra. Dan setelah itu, antek-antek menteri yang lain juga berhasil menangkap Vijay dan menyekapnya di sebuah gedung kosong. Tak lama kemudian si menteri pun datang, lalu berkata, "Apa kau berpikir?
Aku akan kau jadikan target selanjutnya. Lihatlah sekarang. Aku yang akan menghabisimu lebih dulu. Namun Vijay malah mentertawakan sang menteri. Ternyata penangkapan ini merupakan bagian dari rencana Vijay. Agar ia bisa bertemu langsung dengan menteri ini, Vijay pun telah menyadari jika dirinya sedang diincar oleh si menteri. Sehingga Vijay merencanakan agar dirinya tertangkap, tetapi menteri ini pun masih memiliki rencana lain dan tidak khawatir. Karena ia juga telah menculik Nivi. Dengan polosnya Nivi pun bertanya, siapa orang-orang ini? Yang lalu dijawab, jika mereka ini adalah orang yang telah mengambil nyawa ibu dan nenekmu. Mendengar itu Nivi pun tampak marah. Lalu meminta menteri itu agar meminta maaf. Namun menteri ini pun menolak. Bahkan akan menghabisi mereka semua. Mendengar itu Nivi pun marah dan meminta ayahnya untuk menghajar mereka semua. Vijay pun tersenyum dan ini yang terjadi cuy. Setelah menghabisi para antek-antek, kini tinggal sang menteri yang tersisa. Dan sebelum menghabisinya, Vijay pun berkata bahwa ia telah menjadi ayah yang baik untuk putrinya. Meskipun Nivi melihat pembunuh ibu dan neneknya, Nivi masih mau memaafkannya. Menteri ini pun tersenyum ketika melihat pasukan polisi telah datang untuk menyelamatkannya. Namun ketika pasukan polisi datang ke TKP, semua telah nampak bersih seperti tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya salah satu polisi dikejutkan dengan tetesan darah yang mengenai mukanya. Saat melihat ke atas, betapa terkejutnya para polisi ini mendapati Pak Menteri telah tergantung di atas dalam keadaan tak bernyawa. Keesokan harinya, komisaris polisi ini pun dibikin repot dengan pertanyaan para wartawan yang menanyakan apakah benar pelaku pembunuhan itu dilakukan oleh Vijay Kumar. Namun komisaris ini tetap pada pendiriannya dengan mengatakan, tidak mungkin hantu Vijay Kumar melakukan ini semua. Yang ternyata komisaris ini melindungi Vijay cuy. Dikarenakan sebelumnya polisi baik ini telah bekerja sama dengan Vijay untuk memberantas pejabat korup dan polisi korup beberapa tahun kemudian. Setelah kejadian itu, Vijay kini hidup bahagia bersama Nivi dan ibu guru. Mereka pun tinggal di sebuah desa di dekat perbatasan dengan Pakistan. Dan film pun berakhir. Nah guys, begitulah akhir cerita dari Mimin. Dan terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Sampai berjumpa lagi di alur film yang lain. Bye-bye.